Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hazra Milatila. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan sebuah materi atau mungkin beberapa informasi ya. Nah, di sini materinya yaitu tentang pengenalan BK atau bimbingan dan konseling di sekolah. Karena yang Ibu ketahui masih banyak nih dari kalian yang tidak tahu guru BK itu apa sih, Bu? Apa sih guru BK itu? Apa sih ruang BK itu gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini Ibu nanya dulu nih sama kalian, yang kalian ketahui tentang BK itu apa sih? Apakah ada yang sudah tahu, apa ada yang masih belum tahu, atau yang masih berpikir kalau masuk ke ruang BK itu yang hanya anak-anak bermasalah saja? Oh, tentu tidak ya. Oke, kita lihat ya. Oke, kalau misalnya masih ada yang menjawab betul, menjawab BK itu bukan mata pelajaran, betul sekali ya. Lalu BK juga bukan muatan lokal, serta bukan juga sebagai ekstrakurikuler. Lalu apa sih Bu BK itu kalau bukan itu? Oke. Di sini BK adalah bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan kepada peserta didik baik secara perorangan atau individu maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Nah, jadi nanti itu guru BK itu memberikan layanan kepada kalian supaya kalian itu tahapan perkembangannya bisa secara optimal dan berkembang. Adapun bidang layanan dalam BK ada apa saja? Ada layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lalu kenapa sih Bu kita harus datang ke ruang BK? Nah, oke, Ibu akan bahas satu-satu. Yang pertama, guru BK itu senantiasa menghargai apapun keluhanmu. Lalu yang kedua, guru BK senantiasa menerima apapun keluhanmu. Ketiga, guru BK selalu peduli akan setiap masalahmu. Yang keempat, guru BK selalu mencoba memahami apa masalahmu. Yang kelima, guru BK bisa dipercaya menjaga rahasia-rahasiamu. Dan yang keenam, guru BK bisa menjadi sahabat yang baik untukmu. Jadi, kalau misalnya kalian berpikir guru BK itu sebagai polisi sekolah atau yang menangani masalah-masalah yang misalnya yang bolos, yang berperilaku yang lain, itu mungkin termasuk, tetapi tidak ranah seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, nah, apa saja sih Bu layanan yang ada di dalam BK itu? Nah, jadi tidak hanya permasalahan atau misalnya yang tadi itu ya. Jadi di sini di dalam layanan BK juga ada orientasi. Orientasi itu pengenalan ya. Kalau untuk kelas 7 itu kan kalian tidak tahu nih lingkungan seperti apa di SMP. Lalu ada informasi. Nah, pasti Ibu juga nanti akan memberikan informasi-informasi mengenai perkembangan atau supaya tahapan perkembangan kalian secara optimal. Lalu ada konseling kelompok, ada konsultasi, ada bimbingan kelompok, ada penempatan dan penyaluran. Nah, penempatan dan penyaluran ini nanti hubungannya dengan karir. Jadi kalian ketika nanti mau masuk SMA, saya masih bingung nih Bu, saya harus ke SMA mana, terus jurusannya mau memilih apa gitu ya. Nanti bisa diberikan di layanan penempatan dan penyaluran. Lalu ada konversi kasus juga, ada kunjungan rumah. Nah, biasanya juga guru BK itu melakukan layanan kunjungan rumah. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang pernah dikunjungi dengan Ibu, nah itu juga termasuk ke dalam suatu layanan guru BK. Lalu ada advokasi dan terakhir ada referral gitu ya. Jadi ayo kita ke ruang BK. Jadi jangan takut ke ruang BK. Jadi jangan berpikir bahwa ke ruang BK itu yang bermasalah saja, tetapi kalian ingin tahu lebih banyak tentang BK gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di ruang BK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.